Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan penyembuhan uji asumsi klasik topik 13. Pertama ada penyembuhan data pada uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali tahun 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik Q, Box-Spear, dan Lee-Jung-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antara variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga atau yang terakhir, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat atau terakhir, menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes yang pertama, jika nilai asymptotic lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Namun, sebaliknya, jika nilai asymptotic-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya adalah penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gletser, sering kali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan datanya, yaitu ada X1, X2, dan Y. Langsung aja pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Nah, untuk dependennya kita bisa masukkan yang Y, dan untuk independennya kita bisa masukkan yang X1 dan X2. Untuk statistiknya, kita bisa checklist yang estimate, model fit, collinearity diagnostik, dan residualnya kita bisa klik yang Darwin-Watson, lalu oke. Lalu untuk save-nya, kita bisa klik yang unstandardized, continue, dan oke. Nah, kita lihat di tabel model summary-nya, di sini
R-nya itu 0,811, R-square-nya itu 0,659, edges R-square-nya itu 0,583, standar error-nya itu 205,131, dan Darwin-Watsonnya itu ada 1,072. Kita bisa lihat di T-tabel dengan cara K-nya itu kan ada dua ya tadi, X dan Y. Untuk datanya ada 12 data, berarti kita langsung bisa lihat nih di tabelnya yang K2 dan 12. Berarti kan nilainya yang ini nih. Berarti untuk DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Jadi, untuk kesimpulannya, tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Langsung saja kita ke uji rantes. Di sini langsung aja kita klik analyze, lalu kita ke regression, kita ke non-parametric test, lalu kita ke legality dialog, lalu ke runs. Nah, untuk di tes variabelnya kita bisa masukkan unstandardized, lalu oke. Langsung aja kita lihat di tabel run test. Kita lihat di assume seek to tilde-nya, itu kan nilainya 0,762. Nah, di PPT ini dijelasin dasar pengambilan keputusannya itu kan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat gejala autokorelasi. Kesekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.